Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berselawat kepada Nabi, kepada Allah. Baik, terutama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Slide. Yang pertama Nurul Istiqomah, yang kedua Silma Anggriani, yang ketiga Amir Alareke, saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang ini. Yang keempat Elsiana Zulkifin Melangga, yang kelima Siti Aminah, yang keenam Eka Yulianti, ketujuh Polikarpus Masiku, dan yang terakhir Muhammad Seto Ramadan. Adapun materi yang akan kita bawakan pada kesempatan ini yaitu perspektif pasar bebas dalam kehutanan. Dan juga adapun ruang lingkup materi yang kita bawakan. Yang pertama pengolokasian sumber daya hutan, yang kedua kegagalan pasar, yang ketiga level optimum kerusakan lingkungan, yang keempat etika moral dalam pasar bebas. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saja banyak pendapat yang mengemukakan bahwa sebaiknya pengelolaan hutan ditempatkan dalam kerangka pasar bebas atau free market. Bahkan beberapa kalangan dari kelompok ini memiliki pandangan yang ekstrim bahwa hutan negara seharusnya dijual kepada swasta dan kemudian intervensi pemerintah terhadap hutan milik diperkecil. Pasar bebas atau free market merupakan sebuah tantangan, peluang, dan ancaman bagi perekonomian Indonesia. Pasar bebas merupakan hasil pemikiran ekonomi Smith sebagaimana telah diluas secara ringkas pada modul sebelumnya. Tugas utama sistem ekonomi pasar adalah menciptakan sebuah kerangka yang memungkinkan setiap individu secara bebas memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang ingin dilakukan sehingga kebutuhan dapat terpuaskan. Dalam sistem seperti ini, keputusan tadi pada akhirnya akan menyumbang sebisa mungkin bagi perwujudan suatu organisasi yang lebih baik, lebih adil dan makmur, baik disadari maupun tidak. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nova. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, suaraku jelas? Oke, baik. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa kondisi yang mana ekonomi pasar secara teori itu dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat di sini merupakan tujuan pembangunan yang dilaksanakan sesuai teori dan pemikiran ekonomi, termasuk ekonomi sosialis yang terpimpin. Bila kesejahteraan masyarakat tidak tercapai, maka pada kasus ini terjadi kegagalan pasar atau market fuel loss. Dengan demikian, terdapat dua kondisi yang dapat mempengaruhi tingkat alokasi sumber daya hutan. Lanjut. Selanjutnya. Baik kondisi yang dibutuhkan sehingga pasar bebas dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada property right atas sumber daya hutan ditegakkan. Nah, maksudnya di sini kepemilikan semua lahan dan sumber daya hutan harus terdefinisikan dengan jelas sehingga tidak terjadi akses yang bebas terhadap kelangkaan sumber daya tersebut. Yang kedua, ada perusahaan dan konsumen dapat melakukan maksimalisasi kepuasan. Maksud dari ini yaitu ada perusahaan yang akan selalu mencoba untuk memaksimalkan pendapatan bersihnya dan konsumen
akan selalu memaksimalkan kepuasannya atas konsumsi barang yang dibelinya dari produsen, baik perusahaan sebagai produsen maupun konsumen sebagai hak yang independen untuk memuaskan kepuasannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, yaitu kompetisi yang sempurna ya. Maksudnya di sini di mana kompetisi yang sempurna itu perusahaan adalah price taker atau di mana kurva permintaan yang horizontal terhadap produk yang ditawarkan perusahaan tidak mempengaruhi harga pasar. Bila salah satu perusahaan menaikkan harga produknya, maka pembeli akan pergi ke perusahaan lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Yang keempat, yaitu bebasnya perusahaan baru untuk masuk. Nah, bila terjadi rate of return yang sangat tinggi, maka perusahaan baru dapat masuk dengan bebas untuk meningkatkan output-nya. Yang kelima yaitu informasi yang sempurna. Nah, informasi yang sempurna ini di mana konsumen mengetahui informasi tentang sebuah output yang bersedia harganya. Sedangkan perusahaan memiliki semua informasi tentang teknologi yang digunakan dalam proses produksi, input, dan harga semua input dan output. Yang keenam yaitu mobilitas tenaga kerja dan kapital. Nah, di sini tenaga kerja yang tersedia pada berbagai tingkat gaji yang dipersaingkan dan kapital dapat tersedia dari berbagai sumber pada berbagai persaingan interest rate atau bunga. Yang selanjutnya yaitu tidak ada efek samping negatif yang tak berharga. Maksudnya di sini polusi yang ditimbulkan oleh industri penggergajian misalnya harus memiliki harga. Demikian juga erosi tanah dan kerusakan keragaman hayati oleh perusahaan yang menimbulkan efek hayati yang ditimbulkan oleh kegiatan logging. Nah, harga tersebut itu harus ditanggung oleh perusahaan yang menimbulkan efek samping atau polusi tersebut. Selanjutnya yaitu input dan output memiliki harga. Nah, di sini semua produk, jasa, dan sumber daya dapat dijual dengan harga tertentu sehingga terdapat insentif bagi pasar untuk menyediakan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu distribusi pendapatan yang memuaskan. Maksudnya di sini distribusi pendapatan dari pengolahan hutan harus memuaskan semua warga negara pada kondisi sekarang itu dan pada kondisi sekarang dan yang akan datang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Untuk Givin dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Artinya, kita sebagai konsumen akan mempertimbangkan barang yang akan kita dapatkan dengan menyesuaikan nilai uang yang kita hasilkan dengan cara harga akan semakin rendah dan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, konsumen memaksimalkan kepuasannya dengan berpegang pada equimarginal principle. Artinya, kita sebagai konsumen yang membelanjakan memberikan kepuasan yang sama. Yang ketiga, kapital akan dialokasikan secara efisien. Artinya, investor akan menginvestasikan uangnya pada suatu tempat yang untungnya lebih banyak. Yang keempat, tenaga kerja dan sumber daya lainnya dialokasikan secara efisien. Di sini artinya yaitu tentang tenaga kerja akan berpindah ke tempat yang lebih baik. Contohnya, hutan memberikan kepada pengusaha yang afford untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Yang kelima, produsen akan mencari tingkat efisiensi dari output. Artinya,
akan terjadi di mana pendapatan tambahan per unit. Dan yang terakhir yaitu lahan dialokasikan secara efisien, di mana diberikan lahan usaha kepada pengusaha yang dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak. Perlu digarisbawahi bahwa ketentuan di atas tidak selamanya ada dalam sebuah realitas ekonomi pasar. Oleh sebab itu, kesejahteraan tidak termaksimumkan dalam sebuah pasar persaingan sempurna. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silma Anggriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegagalan pasar, di mana kegagalan pasar tidak hanya dapat terjadi pada perusahaan swasta, tetapi juga dapat terjadi pada berbagai aktivitas pemerintah. Kegagalan pasar diantaranya dijelaskan diantara property right tidak ditegakkan, di mana bila akses yang tidak terkendali atau yang tidak terbatas dibiarkan terjadi terhadap sumber daya hutan, maka kesejahteraan tidak akan dapat tercapai. Yang kedua, persaingan tidak sempurna. Terdapat 3 hal yang dibahas dalam persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli, monopsoni, dan peranan pemerintah dalam memperbaiki persaingan. Monopsi merupakan bayangan atau cerminan dari monopoli. Monopoli merupakan penjual tunggal suatu barang, sedangkan monopsi merupakan pembeli tunggal dari suatu input. Yang ketiga, program pemerintah untuk memperbaiki persaingan, di mana monopoli murni bukan merupakan persoalan pada industri kehutanan. Beberapa persoalan oligopoli telah terjadi. Beberapa keadaan yang dapat melemahkan iklim kompetensi yang sehat adalah yang pertama itu kolusi antara perusahaan untuk meningkatkan harga produksi. Yang kedua, kolusi untuk mengurangi harga input. Yang ketiga, diskriminasi harga. Dan yang terakhir, harga yang bersifat predator atau memotong harga produk di bawah ongkos produksi dengan tujuan melindungi daya saing perusahaan untuk memasuki pasar. Untuk mengutarakan persaingan yang tidak sempurna, pemerintah terkadang mengambil suatu langkah-langkah dengan melakukan partisi perusahaan besar menjadi beberapa perusahaan yang lebih kecil. Baik, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Slide selanjutnya. Baik, informasi yang tidak sempurna. Maksudnya, pasar tidak dapat berfungsi secara efisien bila konsumen tidak memiliki informasi yang memadai tentang produk dan harga, atau bila produsen memiliki pengetahuan yang tidak memadai tentang proses produksi atau tentang sumber daya beserta harganya. Selanjutnya, tenaga kerja dan kapital yang tidak dapat dimobilisasi. Maksudnya, bila tenaga kerja atau kapital tidak dapat berpindah-pindah, di mana mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik, maka kesejahteraan tidak dapat dimaksimalkan. Yang terakhir, efek samping negatif yang tidak diberi harga. Contoh di sini adalah segala bentuk polusi, seperti polusi air, udara, suara, dan penglihatan. Efek ini tidak diberi harga, dan dalam jargon ekonomi, kerusakan seperti itu disebut eksternalisasi negatif atau eksternalitas disekonomi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aminah.
Oke, terima kasih. Saya di sini akan membacakan level optimum kerusakan lingkungan. Dalam Connected Text ini mengingatkan hutan merupakan suatu ekosistem, maka terkadang dilakukan pembahasan tentang keduanya secara bersama. 2. Kerusakan ekosistem hutan yang diakibatkan oleh pola manajemen yang dilakukan dalam usaha untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya hutan telah menjadi perhatian serius masyarakat internasional sebagai yang telah dilansir oleh berbagai publikasi ilmiah dan media massa. 3. Ada 2 jenis property rights yang berhubungan dengan ketentuan di atas, yaitu private property rights dan amenity rights. Private property rights merupakan dengan hak pribadi untuk melakukan apa saja yang ia inginkan, dan hal ini dapat berbenturan dengan hak masyarakat umum untuk merasakan kenyamanan lingkungan. Amenity right. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Polikarpus. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika moral dalam pasar bebas. Baik, yang pertama, hal tersebut telah membawa kita bahwa ada 2 argumen pokok dalam ekonomi pasar bebas, yaitu argumen ekonomi yang menekankan pada efisiensi dan pertumbuhan, serta argumen moral yang terutama menekankan pada aspek-aspek moral dari ekonomi pasar bebas. Yang kedua, argumen pokok ekonomi murni serta argumen moral ekonomi dalam pasar bebas bukan saja dimiliki oleh para pelaku pasar, tetapi juga harus dimiliki oleh pemerintah yang seharusnya dapat memonitor tingkat dinamisasi kesejahteraan atau kepuasan masyarakat secara keseluruhan dalam sistem ekonomi. Yang ketiga, dalam konteks ekonomi negara, memang harus disadari untuk memberikan pengakuan yang kuat terhadap sistem nilai negara seperti nilai-nilai Pancasila bagi Indonesia. Dengan demikian, sistem ekonomi Indonesia tidak hanyut dan tak terkendali oleh sistem ekonomi dunia yang teramat sulit diprediksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya. Muhammad Seto. Baik, terima kasih kepada moderator. Ekonomi Indonesia memiliki strategi tersendiri dan juga merupakan keunggulan dan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pengelolaan hutan harus berada pada posisi yang berkeseimbangan dalam perspektif sumber daya dan perspektif lingkungan. Yang ketiga, etika moral yang harus dijunjung oleh profesional kehutanan dalam konteks pasar bebas adalah konsep pengelolaan hutan multinilai. Yang keempat, perbedaan antara paradigma multinilai dengan konsep yang baru-baru saja kita dengar, yaitu multi keunggulan, multi uses atau multi tujuan, dalam kurung multi proses. Baik, sekian, terima kasih moderator. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil paparan diskusi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.